Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Ar-Rozak, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Berikut video aksi 2 saya mengenai mengkonstruksi teks cerita pendek bahasa Indonesia kelas 11. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah kalau memang hari ini sehat semuanya, karena kondisi saat ini dalam artian cuaca kadang pagi itu panas, siang panas, malamnya hujan. Nah, jadi juga harus pandai-pandai untuk menjaga imun. Karena saya sendiri juga sedikit kurang enak badan, tapi karena hari ini ada jadwal mengajar kalian, saya siap untuk mengajar kalian. Baik, seperti biasa, jadi kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian mungkin orang tua kita yang saat ini sedang bekerja diberikan kesehatan, keselamatan. Kemudian ketua kelas siapa? Jessica. Oke, silakan boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Jessica. Baik, saya presentasi terlebih dahulu ya. Karena hari ini ketika saya menyebutkan nama kalian, silakan kalian utarakan cita-cita kalian ya. Jadi semua biar malaikatnya mengamini. Adriano, Chef, amin. Aisyah, ahli gizi. Zalfa, apa Zalfa? Pengusaha. Alhamdulillah cita-cita kalian sangat tinggi. Jadi memang kalau cita-cita itu harus tinggi langit, biar nanti ketika jatuh masih ada di langit ya. Kalau kalian pendek, jatuhnya udah langsung ke daratan ya. Jadi sekarang siang hari sebelum pelajaran, mungkin saya bisa memberikan sesuatu yang membuat kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Memberikan sebuah lagu cinta bahasa Indonesia. Yo, biru lautan, hijaunya hutan, kan ku jaga demi Indonesia. Ini kami SMK 3 selalu ria. Aku cinta bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Nah, kita review yang kemarin kita sudah jalankan atau kita pelajari. Kira-kira ada yang masih ingat? Kemarin kita udah belajar apa aja? Cerpen. Nah, ada yang masih ingat? Nilai-nilai kehidupan apa saja yang biasa kalian baca, kemudian apa yang kalian temukan? Silakan angkat tangan. Oke. Nilai moral. Ada berapa tadi? 5 tempat. Oke, nice. Nah, kemudian struktur. Yang masih ingat ada berapa? 6. Oke. Di struktur cerpen itu ada 6 bagian. Yang pertama itu abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, terus resolusi, sama terakhir itu koda atau kesimpulan. Oke, benar sekali. Kira-kira menurut kalian penting nggak sih orang menulis itu? Ada yang bisa tahu kenapa orang itu harus menulis? Karena tidak semua bisa dibicarakan pakai omongan. Lewat tulis itu bisa mengungkapkan isi hati. Oke, nice. Karena tidak semua omongan itu bisa dipegang atau kita ingat ya. Kalau memang omongan bisa kita pegang, kita ingat, materai tidak akan laku. Nah, menulis mengajarimu bahwa yang terucap bisa saja kamu lupakan. Namun, yang kamu tuliskan akan selalu ada dan dikenang. Nah, itulah pentingnya ketika kalian menulis.
kita hanya bercerita saja tanpa ada yang ditulis, itu akan ya udah lupa. Tapi ketika kalian tulis, itu akan bisa bermanfaat mungkin untuk orang lain. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyiapkan kerangka ya untuk memperhatikan atau unsur-unsur pembangun cerita. Kemudian yang ketiga, melalui agenda hari ini ada yang berkelompok, ada yang individu. Ya, kalau berkelompok nanti ini untuk merancang kerangka cerita pendek, cerpennya. Untuk individunya baru menulisnya. Kelompok 1 4 orang, ya. Kelompok 2 4 orang. Jadi langsung untuk diskus, Jocelyn bisa langsung di balik kursinya. Ini juga langsung bisa dibalik kursinya. Oke, silakan langsung digeser kursinya biar mudah untuk koordinasi. Set. Pembagian tema foto. 1 mana kelompok 1? Kelompok 6. Oke, itu nanti foto kode 5. Sama di sini. Nah, ini silakan boleh mulai di scan barcode-nya masing-masing untuk melihat foto dan diamati selama 5 menit foto yang ada di situ. Satu kelompok 1. Jadi ini nanti untuk kira-kira tokoh siapa yang kalian buat di situ. Kemudian ada alurnya, kemudian setting, kemudian ada resolusi sama komplikasinya. Ini satu kelompok hanya 1. Kemudian baru untuk satu individunya seperti ini. Ini siapa? Kelompoknya siapa? Kelompok. Oke. Apa yang kamu lihat dari foto ini? Gambar nomor 4 itu ada seorang anak kecil yang memandangi kota-kota besar dengan gedung-gedung tinggi. Sedangkan foto yang terakhir. Nah, boleh. Yang saya lihat dari gambar ini tuh silakan dilihat semuanya, bisa nyimak juga. Salah satu kelalaian pemerintah. Kelalaian pemerintah. Dimulai dari Arema Persebaya itu yang kalah 2-1 itu, nah membuat adanya demo usut tuntas yang dimana itu tidak berakhir-akhir. Nah, tapi di situ juga bisa menggambarkan minimnya hati nurani seseorang di sekitar kita. Apa yang harus kalian rancang? Nah, ini ada 5 ya, silakan dilihat. Yang pertama setting itu apa? Tempat, waktunya. Itu tadi ada siang hari, mungkin ada yang malam hari, ada sore hari. Nah, waktunya dan tempatnya di mana? Bisa kalian coba diskusikan dengan teman-teman di kelompok kalian. Kemudian ada alur, dibuat flashback atau dibuat maju ya. Kemudian ada tokoh penokohan. Kira-kira tokoh siapa yang kamu ingin masukkan? Ini nanti misalkan tokoh yang anak sekolah atau tokoh yang nggak sekolah. Kemudian ada komplikasi. Masalahnya apa di situ? Penjelasannya bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, nanti tinggal dirangkai menjadi hanya 3 paragraf. Di situ sudah ada scan barcode. Apa sih pentigraf itu? Tigraf, cerpen 3 paragraf. Jadi maksimal itu hanya ada 210 kata saja. Itu nanti diupload di Instagram. Ya, poin-poin penting saja nanti ketika pembagian ininya, karena tergantung imajinasi kalian masing-masing. Yang penting dari foto ini. Jadi misalnya tadi tokoh banyak, termasuk tokoh. Tokoh misalkan kamu memasukkan 7 anak ini ya nggak masalah. Tapi misalkan ambil sudut pandangnya, kamu hanya yang katakanlah ini boleh. Atau ngambil yang hanya sekolah ini saja boleh. Oke. Ya. Jadi bisa jadi momen ini kan macam-macam. Yang pertama misal, mungkin barangkali ini momen anaknya ulang tahun, tapi bapaknya nggak bisa pulang, misalnya seperti itu. Atau momen lebaran tapi bapaknya harus bekerja. Ini atau ngambil konfliknya bisa dari ayahnya, bisa dari anaknya, bisa dari ibunya yang mungkin anaknya setiap malam rewel pengen ketemu bapaknya. Ayo untuk kerangkanya 5 menit lagi. Baru nanti silakan ditulis secara individu.
konfliknya sama nggak masalah. Yang penting nanti ketika untuk tokoh penokohannya dikembangkan itu nama-namanya. Jadi nanti kan pasti gaya penulisannya kan pasti berbeda. Nah itu yang membedakan di situ. Cerpen pentigraf itu juga ada yang namanya strukturnya. Jadi harus ada orientasi, harus ada komplikasi, dan harus ada resolusinya. Ya. Jadi judulnya belum ditentukan. Kenapa milih judul terakhir? Tunggu jalan ceritanya bagaimana? Oke. Kalau makanya, jadi itu fotonya pakai. Boleh. Yang penting harus disajikan karyanya itu di Instagram. Mana Vina Armelia? Silakan ke depan untuk menceritakan hasil karyanya. Semoga bisa hidup lebih layak di kota besar dan bisa menyekolahkan adik-adiknya hingga sukses. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Vina semuanya. Ya. Jadi Vina mengambil sudut pandang kalau anak yang ada di foto tersebut adalah yatim piatu. Ya, yatim piatu dia hidup dengan kakaknya. Ya, dan adiknya. Jadi foto nomor berapa? Nomor 3. Itu anak pemulung. Oke. Silakan di depan sini. Fahri adalah seorang pelajar yang berpendidikan. Fahri sering sekali menceritakan kehidupan di sekolahnya kepada Abdul dan teman-teman. Abdul yang mendengarkannya sangat tertarik dengan cerita Fahri karena dia sudah lama sekali tidak bersekolah untuk menghasilkan uang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jessica. Ya, jadi dapat disimpulkan itu tadi ada Fahri yang sekolah dan Abdul yang tidak sekolah. Akhirnya Fahri setiap hari menceritakan sekolah itu seperti ini loh. Dan Abdulnya juga antusias. Akhirnya di suatu momen Fahri datang dengan seorang guru untuk mengajak sekolah. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Karena kekurangan oksigen, keluarga dan supir ambulan hanya bisa pasrah dan ikhlas untuk kepergian anaknya. Semenjak itu, ibu dari si korban trauma berat dengan sepak bola. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudut pandangnya dari keluarga yang ada di dalam ambulan. Jadi sudah hektik karena memang macet banget. Sampai sini ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak? Oke. Jadi saya ingin bertanya refleksi diri kalian untuk pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Tentu banyak sekali Pak, meskipun waktunya hanya singkat, tapi saya sudah bisa membuat 3 paragraf berupa cerpen. Kemudian saya juga bisa mengambil pesan moral dari gambar yang saya lihat untuk membuat cerpen tersebut. Oke. Sudah. Bagaimana untuk suasana pembelajaran hari ini? Seru Pak. Seru. Oke. Terima kasih untuk Jessica. Ada yang menulis semua ya? Ya. Jadi kita tadi belajar mengenai cerpen 3 paragraf, ya, pentigraf. Jadi hanya 3 paragraf sudah mencakup semuanya di situ. Nah, terakhir boleh kalian scan barcode yang ada di depan. Oke, sudah selesai semua? Oke ya. Baik, minggu depan kita akan belajar atau post test ulangan harian, baru nanti ada remedi dan pengayaan. Jadi untuk bulan ini saya harap semua sudah paham mengenai cerpen. Kalau memang belum paham nanti bisa kita jelaskan di luar pembelajaran. Ya, tidak perlu ragu untuk menulis apapun yang kamu mau. Sebab setiap tulisan memiliki penikmatnya sendiri-sendiri. Ya, jadi intinya nulis itu jangan takut salah. Jangan takut gak disukai orang. Karena itu tadi, kamu nulis A, belum tentu yang B juga suka. Karena punya penikmat sendiri-sendiri. Nah, kalau omongan atau perkataan bisa dilupakan. Tapi kalau tulisan selalu ada dan dikenang. Oke, untuk penutup kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, silakan Ranang dipimpin teman-temannya berdoa.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.